Oke, baik. Eh, Sebelum saya masuk ke materi baru, coba saya pengen mereview kembali ya apa yang sudah kalian pelajari, khususnya di tiga bab terakhir, di bab 4, 5, dan 6. Gitu ya, bab 6 terakhir ya, kalau nggak salah kemarin, yang membahas tentang apa kemarin itu, intervensi pemerintah dalam perekonomian yang berupa dua ya, penetapan penetapan harga maksimum dan minimum, dan juga bagian berikutnya adalah pajak, betul ya? Hmm, oke. Em, Kalau saya mulai dari bab terakhir, ya, apakah kalau saya tanyakan begini, pertanyaan sederhana, apakah intervensi pemerintah di pasar itu diperlukan atau tidak? Coba bisa nggak jawab itu? Itu pertanyaan sederhana dulu. Apakah diperlukan, apakah dibutuhkan intervensi pemerintah eh, dalam perekonomian khususnya ke pasar untuk menetapkan harga maksimum atau harga minimum? Gimana? Ada yang bisa jawab? Nggak perlu saya tunjuk lah ya. Coba salah satu dari kalian nih dari berapa? 89 orang. Ayo dong, salah satu dong. Pertanyaan sederhana, apakah intervensi pemerintah berupa pengaturan harga itu diperlukan? Dan kalau mau dilanjutkan pertanyaannya, apakah memberikan manfaat bagi si pelaku pasar? Susah. Masa susah sih? Eh, Eh, Mungkin perlu Pak Siapa nih? Rasya Pak. Rasya. Oke. Teruskan Rasya. Eh, Mungkin itu diperlukan supaya harga itu tetap stabil. Jadi mungkin orang penjual bisa menjual dengan harga yang dapat memberikan keuntungan dan pembeli bisa membeli dengan harga yang tidak cukup mahal Pak, yang tidak mahal harganya. Hmm, Kapan campur tangan itu diperlukan? Atau apakah setiap saat itu dibutuhkan atau hanya di keadaan tertentu saja? Kalau kalau nggak salah kalau ada krisis, iya, Krisis gimana? krisis ekonomi gitu Pak. Hmm, Jadi pemerintah tuh perlu menetapkan hmm, harga biar tidak terjadi kegaduhan. hmm. Berdasarkan apa teori dan konsep yang sudah kita pelajari minggu lalu, apa dampak dari intervensi pemerintah dalam penetapan harga atau pengawasan harga, price control ya? Apa dampaknya? Dampaknya misal kayak penjual tidak bisa semena-mena Hmm. menetapkan harga gitu, Pak. Nah, gini, kemarin kita sudah pelajari bab 6 betul? Iya kan? Bab 6 kemarin? Atau masih 5? Yang terakhir dipelajari yang sampaikan Pak Kusworo ya. Itu bab berapa? Bab 6 bukan tentang intervensi pemerintah bukan? Iya, Pak. Yang terakhir itu intervensi pemerintah. Nah, jadi maksudnya coba jawabannya itu dikaitkan dengan materi bab 6 kemarin. Kita nggak bicara macam-macam ya, nggak bicara di luar konteks materi yang kita pelajari. Hanya itu saja, gitu ya. Ini kan ini manfaatnya kita belajar teori ya. Kalau apa respon kita, pendapat kita itu didasarkan pada opini saja atau opini orang di luaran ya, itu nggak ada gunanya kita belajar teori.
gunanya belajar teori itu justru kita punya pondasi ya. Kita punya pondasi untuk menganalisis apa yang terjadi di luaran gitu. Apakah opini yang terbangun di masyarakat itu salah atau benar? Kita berangkatnya dari teori yang kita miliki, ya, walaupun hanya sekedar di level pengantar, ya tetap itu sangat berguna gitu. Kalau nggak ada gunanya kita belajar ini, kita belajar apa ekonomi ini, gitu. Nah, kembali ya, berdasarkan yang sudah kita pelajari kemarin, apa efek dari pengaturan harga di pasar? Misalnya em, harga tertinggi ya, kan ada kita kenal dengan ceiling price, ya, price ceiling ya, harga plafon. Apa dampaknya terhadap pasar, terhadap para pelaku ekonomi kalau pemerintah menetapkan price ceiling? Oke, izin jawab Pak. Iya, siapa? Saya Putri Pak dari kelas seksual Putri. akuntansi. Iya, Putri. Silakan Putri. Ketika pemerintah mengontrol dengan batas harga maksimum yang dapat dijual itu, ketika permintaannya lagi melonjak dan harganya itu kita naikin, sehingga kita dapat mengatur berapa banyak eh, permintaan yang dapat kita penuhi gitu Pak. Jadi nggak semuanya permintaan itu bisa kita penuhi, tapi bisa kita kontrol dan kita batasi Pak dengan kenaikan harga tersebut. Sehingga bisa lebih terjaga persediaannya ini dan tidak habis dalam waktu sekejap karena banyaknya permintaan. Seperti itu Pak. Banyak permintaan akibat apa? Banyak permintaan akibat gini ya, coba saya eh, review sedikit ya. Bab 6 kemarin. Sudah muncul PowerPoint saya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Hmm, ya. Oke, jadi sebentar saja, ya, singkat saja sebelum kita ke lanjut. Ada dua kebijakan yang bisa diambil pemerintah ya, dalam pengaturan harga secara langsung, yaitu ini ya, harga tertinggi dan harga terendah. Harga tertinggi adalah harga maksimum yang diperbolehkan. Ya, jadi tidak boleh tuh kalau sudah ada kebijakan price ceiling, tidak boleh ada transaksi yang dijual di atas harga itu, price ceiling. Price floor sebaliknya, harga terendah yang diperbolehkan, harga terendah yang legal. Artinya kalau transaksi di bawah harga price floor ini, maka itu melanggar hukum, ada undang-undangnya. Kan, kan kita punya ya di Indonesia punya namanya Lembaga Perlindungan Konsumen. Nah, bisa tuh konsumen melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap ini kalau ada penjual yang menjual di atas atau di bawah price ceiling dan price floor. Oke ya, sampai situ. Nah, ini kita singkat dulu price ceiling ya, apa harga tertinggi. Kalau yang terjadi seperti ini, di mana harga equilibrium itu di $3 ya, kemudian pemerintah menetapkan harga maksimum di $4. Ini tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena toh 3 ini masih di bawah 4. Ya, yang nggak boleh kan net 4. Jadi harga equilibrium, harga pasar itu tidak terpengaruh. Lain halnya kalau harga itu ditetapkan di bawah harga equilibrium. Harga maksimum ditetapkan di bawah harga equilibrium. Terpaksa harga harus turun kedua. Yang terjadi apa? Yang terjadi si penjual produsen itu eh, menawarkan lebih sedikit ya. Ini kan 75 di bawah equilibriumnya. Lebih sedikit. Nah, tadi yang dikatakan konsumen bagaimana? Konsumen merasa apa namanya? Senang ya, merasa senang dengan harga yang turun ini. Makanya respon mereka bersedia untuk membeli lebih banyak, 125. Tapi barang yang tersedia 75. Terus apa yang terjadi kalau ada gap seperti ini? Kelangkaan kan, shortage gitu. Nah, kalau seperti ini ya,
Coba kita diskusi singkat saja. Kalau yang tadi seperti ini, apakah si penjual dan atau pembeli masih mendapatkan manfaat yang maksimum perbandingannya dengan ini, perbandingan dengan sebelum harga itu diatur. Mana yang terbaik buat mereka, buat dua pihak ini, para penjual dan para pembeli? Apakah di harga dua atau tiga? 3. Tiga. Dengan demikian, kita bisa simpulkan singkat pengaturan ini memberikan manfaat tambahan apa enggak? Iya, Mana ya? Gimana? Di mana ianya? di yang 3. Jadi Enggak. apa? Kan ini tiga itu bukan diatur. Tiga itu harga pasar. Oh, Yang diatur tuh dua. Mana yang lebih bagus? Tiga atau dua? Tiga atau dua yang bagus? Dua, Pak. Kenapa? Karena lebih banyak yang beli dengan harga yang lebih rendah. Barangnya ada nggak? Barangnya sedikit. Nah, terus eh hmm. Ada konsumen yang nggak dapat barang. Dia bersedia beli tapi barangnya nggak ada. Paham nggak? Paham nggak? paham, Pak. Bingung. Oke, kalau gitu mana yang bagus? Tiga atau dua? Siapa nih? Si 3, Zaki? Pak. Tiga. Kalau gitu kebijakan pemerintah di sini benar apa enggak? Benar. Kok Biar betul tidak terjadi kelangkaan. Enggak, Pak, enggak benar. Apa salah? salah lah. Ya, salah lah. Orang orang udah bagus-bagus di tiga kok diatur dua. Jadi seolah-olah bagus. Kenapa harga turun? Tapi mengakibatkan barang jadi langka. Oke, ya, ya apa ya? Ya. Oh. Nah, sekarang yang berikutnya itu floor ya. Ini harga terendah sekarang. Harga terendah yang diperbolehkan. Harga pasar tiga, kemudian pemerintah menetapkan bahwa harga terendah yang diperbolehkan itu ada dua. Harga pasar terpengaruh apa enggak? Tidak ya, kan boleh nih. Yang nggak boleh itu di bawah dua. Ini tiga, kalau di atas dua boleh nggak boleh. Tiga kan di atas dua. Jadi kalau yang terjadi seperti ini, maka kebijakan pemerintah dalam hal di price floor itu tidak mengganggu, tidak merubah equilibrium pasar. Tapi kalau yang ini, kalau harga minimumnya ditetapkan di atas equilibrium 4 gitu, tidak boleh jual di bawah 4. Tidak boleh jual di bawah 4. Sementara equilibrium di 3. Kan harga terpaksa naik ya. Oke? Harga terpaksa naik jadi berapa? Jadi 4 harganya. Nah, di 4 ini siapa yang seolah-olah diuntungkan? Penjual kan? Penjual senang harga naik. Jadi di sini dia bersedia menawarkan 120. Senang dong hukum penawaran 120, tapi pembeli gimana? Pembeli nggak suka, dia hanya mau beli 80. Penjual menawarkan 120, pembeli hanya mau membeli sebanyak 80 unit. Yang terjadi gimana? Yang terjadi? Kelebihan barang, Pak. Ya, jadi oversupply, ya, excess supply, kata lainnya surplus. Ada barang yang tidak terserap pasar, ada barang yang nggak laku. Apakah masih suka si produsen? Tentu tidak lah. Ya, ini sama seperti yang tadi, dua-dua tidak diuntungkan akhirnya. Pembeli maupun penjual tidak diuntungkan. Surplus seperti ini. Nah, sama pertanyaan dengan tadi, apakah ini kebijakan benar? Kalau di harga minimum yang di atas equilibrium itu enggak benar, Pak.
harusnya di bawah equilibrium. Nah, kalau di bawah, kalau ini salah ya kalau gitu ya. Siapa si apa tadi? Anida, Anida. Anida, Kalau iya, kalau yang B ini kebijakan pemerintahnya tidak tepat, betul ya? iya, Kalau yang ini itu betul. Karena buat di dalam suatu pasar itu pasti ada namanya trade off, yang mana ah, eh, kepuas ada salah satu pihak yang diuntungkan, ada satu ah, pihak yang dirugikan. Nah, di sini itu oke. at least ada satu pihak yang diuntungkan, Pak, dari konsumen. Yang A ini ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau yang A ini, yang gambar saya tunjukkan, slide yang sedang muncul ini, ada yang Iya, diuntungkan, ada yang dirugikan gitu. iya. Siapa? Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Yang diuntungkan itu konsumen, Hah? and then Kenapa konsumen diuntungkan? karena harganya di bawah rata-rata harga pasar. Lah, harga tuh berlaku satu, the law of one price. Harga yang terjadi itu satu, hanya $3, nggak ada harga lain. Bingung? Bingung nggak? Harga Eh, em, Ngerti? Bikin simpel aja, nggak usah mikir aneh-aneh. Ya, simpel aja mikirnya. Gini, dengan kebijakan ini, apakah apa namanya ekonomi pasar berubah? Apakah ekonomi pasar berubah dengan kebijakan ini? Atau gampangnya harga berubah nggak? iya, harga berubah, Pak. Gimana dari berapa ke berapa? Dari 3 ke 2. Enggak, tetap tiga, tidak berubah Harga menjadi tetap dua. 3, Pak. Eh, tidak boleh jual di bawah dua. Kok tiga boleh nggak? Boleh, Boleh, Pak. boleh. Jadi nggak terpengaruh. Nah, soal trade off tidak ada trade off di sini. Tidak ada yang dapat manfaat lebih dan tidak ada yang apa kekurangan ya. Jadi trade off itu atau apa tuh namanya? Pareto optimum, nanti ada konsepnya tuh Pareto optimum, atau bisalah googlingnya cari tahu apa sih Pareto optimum. Nggak ada yang tambah manfaatnya dan tidak ada yang kekurangan manfaatnya di sini. Tetap seperti apa adanya. Tetap seperti kondisi sebelumnya. Oke ya. Ini saya cepat saja. Nah, dari dua cerita tadi berarti nggak benar ya, apa namanya sih, apa namanya kebijakan itu sebenarnya tidak memberikan manfaat tambahan bagi salah satu pelaku pasar dan juga tidak mengurangi manfaat dari pelaku yang lainnya. Seperti itu. Kemudian baru saya masuk ke sini, masuk ke bab 6-nya. Bab 6, bab 7 ya. Bab 7. Nah, tentang surplus konsumen dan produsen ya, dan efisiensi. Ada kaitannya. Nah, kaitannya begini. Jadi, em, em, kalau di bab 6 itu kita bicara tentang intervensi pasar. Pertanyaan awal tadi. Pertanyaan awal saya kan, apakah diperlukan campur tangan pemerintah? Gitu ya. Jadi dibutuhkan ya. Jadi campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Ya. Yang digambarkan tadi itu adalah kondisi equilibrium yang tercipta di pasar persaingan sempurna. Ya. Di pasar persaingan sempurna, eh, apa para penjual dan pembeli jumlahnya sama-sama banyak sehingga masing-masing dari mereka secara individu itu tidak punya kekuatan pasar, ya, nggak punya market power, tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi harga. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Kalau ada 1.000 penjual, ada 10.000 penjual, tidak mungkin satu penjual bisa mengatur harga. Nah, sehingga kalau kondisi seperti itu tidak butuh tuh
ya campur tangan pemerintah, intervensi pemerintah. Tapi jika kemudian akibat dari persaingan jumlah penjualnya semakin sedikit, yang tadinya 1.000-an berkurang, sehingga struktur pasarnya itu sudah berubah dari persaingan sempurna menjadi lebih ke oligopoli. Kalau sudah ke oligopoli itu sudah muncul ya market power, sehingga bisa jadi si produsen ini mengatur harga yang di atas equilibrium. Nah, disitulah butuh campur tangan pemerintah pengaturan harga ya. Jadi poinnya adalah pemerintah mesti hati-hati ketika membuat kebijakan itu. Ya, nggak bisa sembarangan. Dengar dari masyarakat, oh harga ketinggian, oke kita bikin Kita bikin price ceiling, nggak semudah itu ya, mesti hati-hati. Baik, sekarang di bab yang ini, jadi kita akan bahas tentang welfare economics atau ekonomi kesejahteraan. Ya. Nah, mestinya dari materi-materi sebelumnya kita sudah sampai ke satu kesimpulan bahwa ekonomi pasar itu, ya, ekonomi pasar adalah cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka. Ya. Jadi cara yang terbaik adalah dengan mekanisme pasar, ya, mekanisme pasar. Kalau itu tercapai, maka seluruh pelaku ekonomi, ya, baik para penjual maupun para pembeli sudah mendapatkan kesejahteraan yang optimum, ya, kesejahteraan yang maksimum atau optimum, bolehlah salah satu, begitu. Dengan demikian yang tadi kita bahas tidak diperlukan ya, nggak diperlukan gitu. Tapi apakah demikian? Apakah seperti itu yang terjadi di pasar? Nah, itu dibahas di welfare economics di bab 7 ini. Kita hanya singkat saja, sepintas saja mempelajari ini ya, detailnya tentu di level yang lebih lanjut ya. Nah, welfare economics adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana alokasi sumber daya itu mempengaruhi economic well-being. Economic well-being itu ya mirip-mirip dengan kesejahteraan ya. Apakah si para pelaku ekonomi sudah mencapai kesejahteraan yang maksimum? Ya, apakah para pembeli dan penjual itu sudah mendapatkan manfaat dari berpartisipasi di pasar? Ya. Nah, kemudian juga apakah equilibrium itu sudah memaksimumkan total welfare bagi buyer dan seller seperti yang sudah kita simpulkan ya dari bab sebelumnya gitu. Itu akan kita bahas di bab ini. Seperti itu. Ukuran yang digunakan ya, untuk menilai, mengevaluasi seberapa besar manfaat yang diterima oleh si produsen atau konsumen itu dengan menggunakan yang namanya surplus konsumen dan surplus produsen ya. Jadi surplus konsumen dan surplus produsen yang tools yang kita gunakan untuk mengevaluasi melihat seberapa besar kesejahteraan yang diterima oleh masing-masing dari mereka. Surplus konsumen mengukur economic welfare, kesejahteraan ekonomi dari sisi pembeli, ya. Jadi kalau surplus konsumennya itu membesar, itu artinya kesejahteraan si para konsumen itu meningkat. Surplus produsen ya ngukur kesejahteraan dari sisi si penjual gitu ya. Nah, ini kita masuk ke definisi dulu dari surplus konsumen. Hmm. Ada beberapa terminologi ya. Yang satu ini namanya willingness to pay, kesediaan membayar. Ya. Kesediaan membayar itu tidak berkaitan dengan apakah si konsumen itu punya uang apa enggak, tapi kesediaan membayar berapa harga maksimum yang yang bersedia dibayarkan oleh si pembeli ketika dia mau membayar satu barang. Ya. Orang yang punya uang 100 juta, kemudian dia belanja, ya, mau beli kemeja. Bisa jadi orang yang punya uang 100 juta ini yang dia butuh kemeja, kemudian dilihat ada kemeja harganya berapa, 150.000. Belum tentu dia mau beli. Karena menurut dia kemahalan harganya. Mampu nggak dia beli? Mampu, uangnya 100 juta.
tapi dirasakan kemahalan. Nah, itu willingness to pay, ya. Seperti itu. Jadi kalau harganya 130 saya mau beli, tapi 150 nggak mau. Oke ya, itu willingness to pay. Mengukur seberapa besar values, ya, nilai barang dan jasa. Jadi mestinya harga itu merupakan representasi dari value. Tahu nggak value? Values, nilai. Gitu ya. Kenapa kita mau beli satu barang dengan harga yang tinggi? Orang lain mungkin bilangnya tinggi. Ngapain beli barang mahal-mahal? Ya, seperti itu. Buat orang lain mahal. Oh, buat dia enggak. Ya. Ngapain beli mobil harga 5 miliar? Orang mobil harga 100 juta udah enak. Apa yang dibeli? Apa yang didapatkan oleh si pembeli itu? Yang membeli mobil harga 4 miliar, 5 miliar. Value. Itu ya. Ada baju harga 150 ribu, ada 500 ribu, ada 1 juta, ada 10 juta. Sama-sama kemeja. Lu ngapain beli baju harga 10 juta? Toh yang harga 300 ribu bagus, value yang dibeli. Value yang dibayar, ya. Seperti itu. Itu willingness to pay. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, surplus konsumen itu mengukur atau selisih dari ini, willingness to pay dikurangi dengan berapa yang dibayar oleh si eh, pembeli itu. Misalnya mau beli apa ya? Nah, mau beli spidol lah nih, spidol ya. Mau beli spidol ini, saya butuh spidol gitu. Saya bersedia membeli spidol ini dengan harga 20 ribu. Oke, pergi ke toko. Ternyata harganya 15 ribu. Saya bersedia bayar 20 ribu. Dari rumah berangkat ke toko, mau beli spidol, saya bersedia bayar 20 ribu gitu ya. Value dari si spidol 20 ribu. Tapi begitu di toko 15 ribu harganya. Berapa yang saya bayarkan? Masa 20 ribu? Ya enggak lah, 15 ribu ya. Sesuai dengan harganya. Nah, selisihnya berapa? 5 ribu kan? 20 ke 15. Itulah yang apa namanya surplus konsumen di situ. Ya. 5 ribunya itu surplus konsumen. Senang nggak saya dengan harga? Oh, ternyata harga spidolnya itu di bawah yang bisa saya beli. Senang nggak? Senang. Makin murah yang saya bayarkan, makin tinggi manfaat yang saya dapatkan. Oke? Paham ya? Oke, ilustrasinya. Nih, ada 4 orang pembeli. John, Paul, George, sama Ringo. Ada yang familiar sama nama-nama ini? Kalau nggak familiar, ya mau apa. Masing-masing dari 4 orang ini punya willingness to pay yang berbeda-beda, ya. 100, 80, 70, 50. Jadi ada 4 willingness to pay gitu ya. Kemudian em, kalau dikaitkan si ini si willingness to pay ini juga bisa kita buat ya. Jadi ini kalau kita susun, dia akan membentuk kurva permintaan sebenarnya. Ya. Kan tadi masing-masing konsumen itu hanya 4. Bayangkan kalau konsumennya itu bukan 4, tapi 10, 100, bahkan lebih besar daripada itu. Dia akan membentuk kurva permintaannya dari berbagai variasi harga yang bersedia dibayar oleh si konsumen. Nah, seperti ini kurva permintaannya. Kalau ternyata harga yang terjadi itu di atas 100, ya, nggak ada satupun dari 4 orang ini yang mau beli. Karena si John hanya mau bersedia membeli di harga tadi berapa? 100. Kalau di atas 100, tentu tidak ada dari mereka yang bersedia beli. Kemudian kalau harganya berkisar antara 80 sampai 100, maka John yang mau beli. 70-80, 2 orang yang mau beli ya. Dan seterusnya. 50 atau di bawahnya, 4-4-nya mau beli. Jadi kuantitas yang diminta sebanyak 4 unit. Oke, kita plot, kita gambarkan ya masing-masing itu. Nah, ini Ringo dia bersedia bayar berapa? 50. Ya 50.
begitu. Yang membeli siapa? Ya semuanya ya. Si George kalau harganya 70 maka 3 orang, kalau harga 80 2 orang, kalau harga 100 hanya 1 orang yang mau beli. Oke, jadi ini kurva permintaan. Kok patah-patah seperti ini? Ya karena 4 orang dan variasinya lumayan jauh. Pauline Pay-nya 80 100 70 80. Bayangkan kalau ini tipis, makin banyak orang yang atau pembeli yang berpartisipasi di pasar dengan selisih harga yang tipis-tipis, maka gambar ini ya, tangga ini tentu akan menjadi lebih smooth ya. Oke, di harga 80 yang mau beli siapa? Si John. Di harga 80 John dapat surplus konsumen 20 ya, dia bersedia beli 100, ternyata harga 80. Jadi ada selisih 20 yang menjadi surplus konsumennya. Kalau harganya 70, nah si John gimana? Si John nambah. Ya kan tadi selisih antara willing to pay dengan harga yang dia bayarkan. Jadi surplusnya di si John dapat 30. Ditambah dengan si pembeli kedua. Ya, pembeli kedua si Paul dapat surplus 10 karena Paul bersedia bayar 80, harga yang terjual 70. Ya. Kemudian total dari total surplus itu menunjukkan surplus konsumen dari seluruh konsumen yang ada. Jadi dua pembeli kebetulan di sini, si John sama si Paul. Oke, seperti itu. Nah, kalau lebih umum, ya tadi kan contoh yang sederhana ya. Kalau lebih umum, si surplus konsumen itu bisa digambarkan seperti ini. Ya, kalau harganya di P1, maka surplus konsumennya itu ada di area segitiga di atas harga yang dibeli sampai dengan si ini perpotongannya dari A. Jadi A, B, C itu adalah area surplus konsumen. Kalau mau diingat dengan cara lain, surplus konsumen ini berada di atas harga pasar dan di bawah kurva permintaan. Saya ulang, surplus konsumen ini adanya di atas harga pasar dan di bawah kurva permintaan. Itu kan segitiga ini ya. Ya, segitiga ini surplus konsumennya. Nah, jika kemudian harganya itu turun, tadinya di P1, sekarang ke P2 ya. Ini area ABC adalah surplus konsumen awalnya. Kalau harga kemudian turun, tentu manfaat tambah kan? Manfaat buat si konsumen bertambah dan kemudian dengan demikian surplus konsumennya pun bertambah. Berapa tambahannya? Nih, ya tambahan yang pertama ya. Bagian pertama itu area BCED atau BDEC ini sih persegi panjang ini. Ya, persegi panjang ini. Ini adalah tambahan surplus yang didapatkan oleh si pembeli awal. Jadi para pembeli yang tadinya sudah membeli di harga P1, jika kemudian harganya turun menjadi P2, mereka mendapatkan tambahan surplus. Mereka mendapatkan tambahan manfaat. Oke ya, berapa manfaatnya? Nih, persegi panjang ini, B, C, E, D ini. Ditambah dengan surplus konsumen yang didapatkan dari para pembeli baru. Para pembeli yang apa? Para pembeli yang baru mau membeli barang ini, yang willingness to pay-nya itu berada di P2 ya. Ini surplus konsumen baru gitu. 33C, E, F. Totalnya dari B, D, F, C itu adalah tambahan surplus konsumen bagi keseluruhannya. Oke, seperti itu. Nah, apa yang diukur oleh surplus konsumen? Tadi cara ngitungnya, bagaimana mempetakan areanya ya di kurva. Ini apa yang diukur oleh dia sebenarnya. Jadi surplus konsumen merupakan jumlah dari harga yang bersedia dibayar oleh si pembeli dikurangi dengan harga yang betul-betul dia bayarkan. Dan ini mengukur manfaat ya. Tadi juga saya sudah sampaikan, dia mengukur manfaat yang diterima oleh si pembeli dari pembelian suatu barang. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan?
Paham dengan konsep itu, surplus konsumen? Paham, Mbak. Lanjut kalau gitu. Sekarang ke surplus produsen ya. Hmm. Secara prinsip sama. Secara prinsip sama, dia mengukur kesejahteraan dari sisi produsen ya. Tadi di slide awal sudah sampaikan. Ngitungnya gimana? Ini adalah jumlah yang si penjual, ya, penjual bayarkan. Sesuatu yang dibayarkan dari penjual, pembeli kan diterima penjual ya. Jumlah yang dibayarkan ke si penjual. Dikurangi dengan cost-nya, ongkosnya. Em, Bedakan ini dengan profit. Ini belum profit ya, atau laba. Kalau laba itu apa? Laba itu kan untuk ngukurnya total revenue dikurangi total cost. Ini mirip tapi beda gitu. Ya, jumlah yang diterima oleh si penjual dari penjual itu barang dikurangi dengan ongkosnya, ongkos produksinya. Ya, nah ini mengukur manfaat yang diterima oleh si penjual dari berpartisipasi di pasar. Contoh ini 4 orang penjual dari Frida, Georgia sama Grandma. Masing-masing ongkosnya beda, gitu ya. Jadi walaupun barangnya sama, tentu ongkosnya beda-beda ya, tergantung dengan banyak hal, pengalaman misalnya atau macam-macam lah. Jadi ongkos produksi untuk memproduksi barang ini eh, atau dari 4 penjual ini tentu beda-beda gitu. 900, 800, 600, 900. Nah, kalau tadi si kurva permintaan itu muncul dari surplus konsumen, si surplus produsen ini kaitannya erat sama penawaran ya, kurva penawaran. Nah, sekarang kalau harganya 900 atau ke atas, maka ini sudah bisa mengcover biaya yang dikeluarkan oleh si masing-masing penjual, sehingga si 4 penjual ini bersedia berpartisipasi di pasar. Empat-empatnya mau jual, oke ya. Empat-empatnya mau jual. Kalau harganya antara 800 dan 900, hanya 3 penjual yang mau berpartisipasi, dan seterusnya. Nah, kalau di bawah 500, nggak ada satupun yang mau berpartisipasi di pasar ya, karena ongkos produksinya belum nyampe dengan harga jual di pasar. Nah, seperti ini, si Grandma ongkosnya 500. Jadi kalau harganya itu di atas 500 baru dia jual. Georgia ongkosnya 600, di atas 600 baru dia mau jual, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini kan bentuknya berlereng positif ya. Ini kan mirip sama kurva penawaran. Ya, mirip dengan kurva penawaran. Areanya sekarang. Area dari surplus produsen itu berada ya, di bawah harga pasar ya, dan di atas kurva penawaran. Itulah surplus konsumen. Nah, seperti ini. Kita gambarkan surplus si Grandma 100 ya. Kalau harga 600, ongkosnya 500, dijual 600. 100-nya surplus produsen si Grandma. Harganya 800, si Grandma nambah surplus produsennya. Area mana yang ini ya, kotak ini. Yang ada kotak tambahan. Plus, si Georgia sudah masuk ke pasar dia. Udah mulai jualan. Kalau harganya 800, dia dapat surplus produsen 200. Totalnya 500. Ya, total surplus produsennya. Kalau harga 800. Secara umum, ini umumnya. Secara umum, dia ada di bawah ini harga pasar P1 dan di atas surplus produsen. Segitiga ini adalah surplus produsen. Oke. Kalau harga naik gimana? Kalau harga naik, maka tentu surplus produsennya meningkat ya. Peningkatannya terbagi dua. Satu, yang area B, C, E, D ini adalah tambahan surplus produsen yang dinikmati oleh si produsen awal yang sudah berpartisipasi,
ketika harganya di bawah P2, di P1 dia sudah jualan. Nah, kalau harganya naik, dia dapat manfaat tambahan. Ya. Ditambah dengan surplus produsen dari si penjual baru, produsen baru, segitiga ECF ini. Dijumlahkan, itulah total surplusnya. Oke, seperti itu. Jadi ada surplus konsumen dan produsen, masing-masing menggambarkan manfaat yang mereka terima. Ya. Jadi kemudian nanti kalau kita mau menganalisis apakah manfaat yang diterima oleh si produsen atau konsumen itu bertambah atau berkurang, tinggal kita lihat ke surplusnya, ya. eh, Kalau melihat manfaat si konsumen, ada akibat dari pengaturan harga atau perubahan harga, kita lihat saja area surplus konsumen bertambah atau berkurang, gitu ya, gampang. Nah, kalau kemudian kita eh, apa melihatnya dari sisi yang lain, surplus konsumen ini, kan kalau dari definisi awal, surplus konsumen itu apa? Selisih antara willing to pay dengan harga yang dibayarkan oleh dia. Willingness to pay itu menggambarkan apa? Value ya, value bagi si bayar itu. Berapa value atau nilai si barang itu di mata si konsumen ini. Jadi value dikurangi dengan berapa yang dia bayar gitu. Sedangkan surplus produsen adalah jumlah yang diterima oleh si produsen itu dikurangi dengan ongkosnya. Ya, ini diingat gitu. Total surplus. Nah, ini ya kalau kita mau menilai, mengevaluasi manfaat yang dinikmati oleh para pelaku ekonomi, tidak memilah ya, tidak memilah apakah hanya konsumen saja atau produsen saja. Karena namanya manfaat itu mesti dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi. Dengan demikian, concern kita bukan ke salah satu dari sumber konsumen atau si produsen saja, tapi totalnya. Ya, totalnya, total surplus yang kita lihat. Jadi, market akan lebih efisien kalau apa? Kalau total surplusnya itu nambah. Kalau berkurang gimana? Kebalikan kalau begitu. Berarti dia menjadi kurang efisien. Oke ya, kita fokusnya ke total surplus. Kalau total surplus turun, berarti pasar menjadi kurang kurang efisien. Nah, meminjam dari persamaan sebelumnya, total surplus juga bisa kita pandang sebagai ini, selisih antara value to buyers dikurangi cost to sellers. Ya. Nah, coba kita main-main di sini dulu aja ya. Kita main-main di sini dulu aja ya sebelum ke slide berikutnya. Dari persamaan ini, persamaan sederhana ini, bagaimana atau kemungkinan apa yang bisa muncul ya atau memungkinkan kalau kita mau total surplusnya naik? Cuman ada dua kemungkinan. Gimana tuh? Gimana cara supaya total surplusnya naik? Ayo, ayo dari persamaan itu aja, plototin persamaan itu aja. Gimana cara supaya total surplus naik? Simple kan? Simpelnya apa? Kalau value to buyers naik, sementara cost to seller tetap atau bahkan turun justru ya atau ini value tetap, katakan value tetap, cost-nya turun atau dua-duanya value naik, cost turun. Bisa nggak untuk barang yang sama tapi value to buyers tuh naik? Bisa nggak? Mungkin nggak? Ada harga satu barang ya, harganya nggak naik tuh, harganya nggak naik tapi value konsumen terhadap barang tersebut itu naik, mungkin nggak?
Oh, simple. Pak. Contoh. Contohnya apa? Kalau kayak kebutuhan Oke, konsumen ya, itu oke. sama aja nggak, Pak? Contohnya apa? Hmm? Oh, Kalau kayak kebutuhan konsumen terhadap barang itu termasuk nggak, Pak? ini contohnya apa contohnya? Supaya lebih konkret aja. Contohnya sama kayak tadi mungkin, misal kemeja. Hmm. Nah, kemeja itu kan harganya awalnya itu 150 kan. Nah, si harga kemejanya ini tetap, cuma Hmm. eh, yang butuh si kemeja Hmm. ini banyak. Jadi walaupun harganya tetap, orang bakal tetap beli karena butuh si kemeja itu. Hmm. Jadi permintaannya tetap naik. Ya. Value-nya tetap Hmm. bertambah gitu. Hmm. Iya. Iya, karena bisa jadi ada satu barang yang tadinya tidak terlalu penting buat kita, kemudian dalam satu kondisi tertentu jadi penting. Contoh tadi apa baju. Masih ingat zaman COVID nggak? Orang yang tadinya tidak aware, tidak concern, nggak penting sama yang namanya masker, begitu kena COVID jadi penting tuh masker. Kalaupun harganya tidak naik ya, value-nya kan naik. Nah itu value to buyers. Kalau yang satunya lagi, cost to sellers, mungkin nggak dia turun untuk barang yang sama. Cost to sellers dia, mungkin nggak. Mungkin Pak, Pak, kalau Hmm. kalau misalnya barangnya udah tidak banyak permintaannya, jadi diturunin harganya gitu Pak. Enggak, ini bukan soal menurunkan atau menaikkan harga, tapi ongkosnya, ongkos produksi. Ongkos produksinya turun. Kan enggak? Barang yang sama ongkos produksinya turun. nggak mungkin, Pak. Soalnya bisa aja pengaruh ke kualitas produk tersebut juga. Enggak, kualitas sama. Tidak ada perubahan kualitas, tidak ada perubahan bentuk dari barang itu, tapi ongkosnya turun. Hmm. Ya enggak? Mungkin aja, Pak. Nah, gimana? Karena kan karena karena manfaatnya lagi tinggi, Enggak terus ada hubungan juga sama manfaat. Enggak ada hubungan sama manfaat, cuma produksi aja. Enggak, kalau bicara manfaat kan udah pindah tuh. Udah pindah ke sisi si konsumen. Enggak, kita hanya ngomongin sisi produsennya aja. Mungkin Pak, Hmm, gimana? eh, kalau misalkan bahan bakunya harganya turun, itu Ya, cost-nya bisa berkurang. ya. Bisa jadi banyak hal ya tadi apa bahan bakunya turun, ya harga input turun. Kemudian bisa juga dari skala ekonomisnya. Memproduksi banyak dengan sedikit sama nggak ongkosnya per unitnya? Beda kan? Ya, beda. Akan lebih murah ongkos per unitnya jika produksi banyak. Barang yang sama, nggak ada perubahan kualitas. Nah, jadi mungkin tuh ongkos. Dua itu yang bisa bisa menjadi sumber naiknya total surplus. Itu dikejar. Oke. Nah, ini efisiensi, pengertian efisiensi. Kan dalam pengertian umum suka kita dengar ya efisiensi. Efisien atau efisiensi. Nah, di ekonomi ini pengertian dari efisiensi. Properti ya, atau karakteristik yang dari alokasi sumber daya yang sudah maksimum. Alokasi sumber daya sudah memaksimumkan total surplus yang diterima oleh seluruh para pelaku pasar atau masyarakat. Ya. Alokasi sumber daya yang memaksimumkan total surplus. Berarti kalau kalau masih bisa naik total surplusnya, oh berarti di situ kondisi sebelumnya belum belum efisien.
Oke, nah ini juga suka dibenturkan ya antara efisiensi dengan equity. Ya, equity itu lebih menekankan ke pemerataan, yang penting bagi rata. Akhirnya lari ke ini, lari ke apa namanya sistem ekonomi yang dianut oleh perekonomian Amerika misalnya dan negara-negara Barat ya, itu dipercaya punya. Nah, kalau di pasar berarti yang mereka kedepankan adalah efisiensi. Efisiensi. Nah, ini baru ngomong trade off nih antara antara efisiensi sama equity, baru ada trade off karena hampir tidak mungkin keduanya itu berjalan beriringan. Kalau mau mengedepankan efisiensi berarti equity-nya, pemerataannya agak dikesampingkan. Sebaliknya, kalau mengedepankan equity yang penting bagi rata, efisiensi agak dikalahkan gitu ya. Nah, bandingkan dengan ini, equity itu dianut oleh perekonomian komando ya, yang komando yang biasanya itu sangat sosialis ketat ya, sosialis yang berat, negara-negara zamannya Soviet gitu. Em, Lebih mengedepankan itu ya, lebih mengedepankan tentang equity. Yang penting semua orang kerja, yang penting semua orang dapat pendapatan gitu. Efisiensi belakangan. Makanya eh, kita kalau melihatnya dari kacamata awam, seolah-olah negara barat itu di tahun 80-an lebih maju dibandingkan dengan negara-negara komunis ya. Negara komunis itu bukan sistem ekonomi, tapi negara komunis itu biasanya menggunakan sistem ekonomi yang sosialis yang mengedepankan tentang equity gitu. Ya, itu makanya jarang ada negara yang betul-betul pasar bebas dan betul-betul sosialis. Biasanya itu campuran. Yang biasa campuran seperti itu. Oke, lanjut ke sini. Ingat sekali lagi, fokus kita, concern kita adalah di total surplus ya. Total surplus. Ini area subkonsumen, ingat di atas harga equilibrium, di bawah kurva permintaan. Surplus produsen di bawah harga equilibrium, di atas kurva penawaran. Ini total surplus ya. Jadi gabungan. Jadi kita pengennya memaksimumkan si segitiga ini, segitiga besarnya. Nah, sekarang kalau seperti ini kan terkait dengan gambar sebelumnya, kalau ada di equilibrium ya, total segitiga ini adalah total surplus ya. Segitiga ini surplus. Dan kita lihat sekarang apa yang terjadi ya kalau kalau si harga itu tidak di equilibrium. Di kondisi equilibrium, ini value to buyers, ingat tadi untuk itu total surplus lebih besar dibandingkan dengan ongkos si seller. Kalau posisinya di sebelah kiri dari equilibrium ya, seperti itu. Sebelah kanan sebaliknya, value to buyers itu lebih kecil daripada cost sellers. Jadi misalkan begini, kalau posisinya di sini ya, ini kan ongkos si penjual itu lebih rendah dibandingkan dengan si value to buyers gitu. Surplus positif ya. Apa namanya? Terjadi total surplus seperti itu. Terjadi total surplus. Jadi kalau ongkos si sales lebih kecil daripada value to buyers, di sini surplus si produsennya lebih besar dibandingkan dengan surplus konsumennya. Apakah si penjual merespon? Posisinya tentu ya. Selama ongkosnya itu lebih kecil daripada value-nya, apa respon si penjual? Dia mau menambah, dia ingin meningkatkan si surplusnya. Dengan cara apa? Dengan cara menambah jumlah yang dijual atau diproduksi. Ya makin geser ke kanan gitu. Demikian juga si buyers ya. Kalau value-nya masih lebih tinggi daripada ongkosnya, tentu si pembeli itu mau membeli lebih banyak. Bisa ngikutin? Ya. Dia mau membeli lebih banyak. Akhirnya sama-sama dari mereka itu mengarah ke equilibrium ya.
Bisa ngikutin? Yang sebelah kanan sebaliknya, ongkos si seller lebih tinggi daripada value to buyers. Penjual gimana? Dia akan mengurangi ongkos dia lebih besar daripada value to buyers. Dia apa? Ia tidak mendapat manfaat yang maksimum. Supaya maksimum gimana? Supaya bisa meningkat, dia kurangi dong. Dia kurangi kuantitas yang dia produksi. Demikian juga si buyers. Yang dia bayarkan itu ya lebih rendah daripada cost-nya. Ya. Itu juga akan akhirnya akan lari ke kiri ke equilibrium juga. Jadi dari gambaran ini terlihat bahwa equilibrium itu akan tercipta gitu ya. Begitu. Em, nah, dari gambaran tadi terlihat bahwa outcome di equilibrium itu adalah alokasi sumber daya yang paling efisien ya. Jadi mestinya pemerintah berusaha untuk menjaga si equilibrium itu, yang menjaga. Jadi tidak akan masuk ke pasar kalau nggak perlu gitu. Jangan campur tangan ke pasar. Jangan intervensi kalau nggak perlu. Jadi si Adam Smith bilang, biarkan pasar bekerja dengan sendirinya. Si Adam Smith apa namanya, bukan membuat sih, meminjam istilah ekspresi Prancis namanya ini, laissez-faire namanya, yang artinya biarkan pasar itu bekerja dengan sendirinya. Jangan diganggu gitu. Panjangnya itu ada laissez-faire, laissez-passer namanya. Oke, lanjut ya. Sampai di slide sebelumnya kita sudah satu kesimpulan bahwa pasar nggak usah diganggu, nggak usah intervensi. Nah kemudian tadi yang sempat saya sampaikan di awal, ada namanya market power gitu, ya market power yang sudah mulai muncul akibat tadi persaingan. Ya. Jadi market power itu adalah kemampuan siapa? Kemampuan si produsen atau si konsumen mempengaruhi harga. Hmm. Nah, kalau sudah ada salah satu pihak yang punya market power, maka pasar yang tadinya efisien bisa berubah menjadi inefisien. Ya, bisa berubah menjadi inefisien gitu. Namanya apa? Kegagalan pasar ya. Nah, salah satu dari kegagalan pasar itu adalah yang disebut dengan eksternalitas. Eksternalitas yang muncul ketika outcome pasar berpengaruh ke individu lain ya, selain dari si buyers dan sellers di pasar. Jadi gini, kalau ada satu transaksi yang terdampak dari transaksi itu adalah si penjual dan pembeli. Penjual dapat manfaat, pembeli dapat manfaat. Tidak ada orang lain, pihak lain yang mendapat manfaat dari transaksi mereka berdua. You know, nggak ada orang ketiga, nggak ada orang keempat, orang tiga lah, nggak ada yang dapat manfaat. Dapat manfaat atau dirugikan lah gitu ya, dua sisi. Harusnya tidak ada pihak yang mendapatkan manfaat ataupun kerugian dari transaksi itu. Tapi bisa jadi hal itu nggak terjadi ya. Ada pihak lain, ada pihak ketiga yang mendapatkan dampak baik itu positif atau negatif dari transaksi ini. Itulah yang disebut dengan eksternalitas. Ya. Itulah yang disebut dengan eksternalitas gitu. Nah, kemudian siapa yang harus nanggung ini? Ya, saya kasih contoh lah. Eksternalitas itu bisa positif, bisa negatif ya. Yang negatif itu begini. Misalnya kalau ada satu daerah ya, desa gitu ya, satu desa yang udaranya bersih, air sungainya, sehingga air itu bisa dipakai oleh penduduk desa itu untuk bukan cuma nyuci, tapi juga bisa digunakan untuk minum, nah, gitu ya. Masyarakat di sana sehat, kenapa? Ya tadi udaranya bersih, airnya bersih, sehat mereka, jarang sakit. Kemudian datang pengusaha bikin pabrik di situ, walhasil muncul polusi, ya. Muncul polusi, udaranya tercemar, airnya tercemar, ya, yang tadinya bisa dibuat minum, sekarang nggak bisa minum lagi, udah tercemar sama limbah segala macam. Mereka si penduduk desa sudah mulai sakit-sakitan akhirnya, ya. Nah, apakah si pabrik bersedia untuk membiayai kalau si penduduk sekitar sakit?
dia bisa nolak, ya, karena bukan urusan dia, ya, bukan urusan dia gitu. Nggak ada tanggung jawab mereka terhadap si penduduk desa. Orang lokasi apa tanah tempat mereka bikin pabrik itu dibeli, begitu dibeli kan sudah jadi miliknya dia. Ya. Nah, itu eksternalitas. Apakah bisa dibiarkan begitu saja? Nggak bisa. Di sinilah butuh campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk membuat regulasi gitu ya. Membuat regulasi misalnya kalau mau buang limbah ke sungai silakan tapi mesti diolah dulu sehingga polutannya itu jauh berkurang. Oke. Kemudian misalnya pemerintah juga mewajibkan si perusahaan untuk membuat program CSR gitu ya. Masyarakat sekitar juga mesti di apa? Mesti disejahterakan ya dengan cara macam-macam lah CSR. Itu peran si pemerintah masuk di situ ya untuk mengatur supaya eksternalitas ini bisa diminimalisir atau istilah lainnya itu bisa dimitigasi ya. Begitu, eksternalitas salah satu bentuk dari kegagalan pasar. Oke, sampai di situ materi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak, maaf izin bertanya. Hmm. Saya mungkin ada dari penjelasan Bapak yang terlewat, tetapi saya bingung untuk yang eksternalitas. Itu kan tadi di PPT poin keduanya itu menyebabkan kesejahteraan di pasar bergantung pada lebih dari sekedar nilai bagi pembeli dan biaya bagi penjual. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Maaf, terima kasih. Yang mana? Ini yang poin kedua. Ini yang poin kedua. Iya, yang eksternalitas yang poin kedua. When buyers and sellers do not take externalities into account, jadi maksudnya bukan, kalau Pak. si Yang atas yang atas, oh ini. welfare. Oke. Cost welfare in a market to depend on more than just the value, ya. Jadi karena si kesejahteraan di pasar itu tergantung kepada lebih dari more than, tuh. Lebih dari hanya selisih tadi value to buyers and cost to sellers. Kan kalau yang di sebelumnya itu kita kita mengukur kesejahteraan tuh hanya dari total surplus ya. Oke ya, total surplus. Total surplus itu ngitungnya gimana? Ya ini selisih antara value to buyers and cost to sellers, oke? Iya nggak? Siapa tadi nanya? Tadi siapa nanya? Iya, Pak. Halo? Iya, Nela. Pak. Nah, jadi ini kan, bentar saya garis bawahi dulu. Nih, value to buyers and cost to sellers, oke? Yang diperhitungkan kan hanya mempertimbangkan kesejahteraan dari si dua pihak itu, buyer sama sellernya nggak? Iya nggak? Iya, Nela? Pak. Iya. Nah, ada nggak dari cerita eksternalitas tadi, ada nggak pihak lain yang terdampak dari satu transaksi selain buyer and seller? Contoh saya barusan kan pabrik di desa tadi. Masyarakat di pedesaan itu, apakah mereka buyer atau seller? Nggak masuk dua-duanya kan? Iya, Pak. Nah, nggak masuk dua-duanya. Tapi mereka terdampak. Jadi maksudnya inilah. Jadi akan ada muncul yang namanya eksternalitas. Eksternalitas ini kalau dia negatif, maka harus ada pihak lain nih yang mengatur, yang menekan bahkan, yang mewajibkan salah satu pihak yang memberikan dampak negatif itu untuk bertanggung jawab gitu. Siapa yang tanggung jawab? Ya seller. Siapa? Si pemilik pabrik, pemilik perusahaan.
Tuh kalau kalau apa kalau negatif ya. Kalau Jadi positif, kenapa? kayak dampak produksinya terhadap masyarakat sekitarnya ya, Pak? Iya, itu Poinnya kayak gitu. eksternalitas. Oh, oke oke. Itu eksternalitas. Gitu. Nah, bisa nggak, kalau tadi kan negatif, bisa nggak positif? Bisa. Positif begini, contoh lainnya. Kalau sama lah, satu desa gitu ya, satu desa yang katakan terpencil. Aksesnya sulit, ya, jalannya cuma jalan, ya jalan tanah begitu. Lalu, dibikin, ada proyek, apa, proyek real estate gitu ya. Bikin real estate, kemudian si pengembang bikin jalan di situ. Jalan jadi bagus, jalan lebar, aspal, dan seterusnya. Nah, penduduk sekitar diuntungkan. Ya. Mereka dapat apa? Dapat akses ya jalan gratis. Harga tanahnya naik gitu. Jadi kalau masyarakat desa itu mau jual apa tanahnya, harganya naik. Akibat siapa? Akibat si developer ini. Ya, itu yang positifnya. Apakah perlu dipermasalahkan? Ya enggak. Yang positif kok. Yang perlu diatur kan, yang perlu di apa intervensi itu yang memberikan dampak negatif. Dampak positif ya biarin aja. Gitu. Dapat dimengerti, Pak. Terima kasih. Hmm. Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Hmm. Kan tadi katanya yang di produser surplus tuh kan tadi ada yang bisa katanya dia dari pas 500 harganya udah dapat keuntungan 100. Kan kalau misalnya dia 800 dapat keuntungan 300. Itu kenapa dia naikin Bukan ke 8? keuntungan, surplus Oh, produsen. oh, dia dapat surplusnya kan 300. Itu kenapa dia naikin ke 800? Bukannya nanti malah ada persaingan gitu, Pak. Siapa Kalau yang misalnya naikin? Siapa yang naikin? oh, berarti dia misalnya 500 nggak usah dia naikin ke Harga 800. tidak harga tidak berubah. Oh, Harga nggak berubah. Maksudnya gini, saya buka aja ya. Berarti ya. Chapter 7. Chapter 7. Mana dia? Kok hilang? Hmm. Udah muncul PowerPoint saya? sudah, Pak. Belum. Hmm. Em, kok bukan ini, salah. Udah belum muncul? Udah muncul belum? Sudah, Pak. Yang ini ya. Oh. Oh. Ini. Ya, Iya, Pak. betul. Pertanyaannya apa? Ya, udah kalau 500 ke 800 tuh bukan nambah berarti ya, Pak? Kan ini kan ada 4 penjual. Oh. 4 penjual ongkosnya kan beda-beda. Ya, masing-masing si produsen kan beda-beda. Ongkosnya. Ada yang efisien, si Grandma nih. Grandma efisien dia. Punya pengalaman yang panjang sehingga dia bisa bikin kue dengan harga 500. Tapi si Mary, anak baru, belum efisien. Dia produksinya, ongkosnya 900 gitu. Hmm. Dah, harga pasarnya satu. Ya, harga pasarnya satu. Ya. Jadi kalau harganya berapa? Kalau harganya 500, ada nggak yang mau jual? Ini harga pasar nih ya. Kalau harga pasarnya itu 500, ada nggak yang mau jual dari 4 orang ini, 4 penjual ini? Satu orang mau jual, Pak. Siapa? Grema. Enggak lah, orang di ongkos 500 jual 500, di mana Oh, berarti surplusnya?
Oh, berarti nol gitu, Pak. Iya, di atas 500 baru mau. Oh, Oke, 600. Siapa yang mau jualan? sa- satu yang Grandma. Oke, 800. Dua, Georgia Iya, sama Grandma. iya, jalan seterusnya gitu. Oh, Ini kan bukan bukan diatur oleh si penjual harga jual ini, pasar. iya Pak, dapat dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Hmm. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Yuk, siapa nih? Siapa nama? Saya Putri dari kelas S1 Akuntansi, izin bertanya. Tadi kan di Putri Purwati. ya Ya. betul Pak. Hmm. Tadi kan di surplus produsen dan juga konsumen itu kan dilihatnya itu kan hanya dari harga barang atau jasanya saja ya Pak. Sedangkan kalau misalkan di eksternalitas itu kan dipengaruhi oleh individu selain dari pembeli dan penjual di pasar gitu Pak. Nah, Pihak contohnya ketiga kan pasti namanya. kayak biaya ongkos kirimnya gitu Pak. Nah, ketika barang yang kita jual atau yang kita beli ini melibatkan dari distributor itu pasti akan mengurangi dan eh, menambah dari surplus produsennya ya Pak ya. Oke. Jadi yang dimaksud pihak lain itu adalah pihak ketiga selain si penjual dan pembeli. Itu yang dimaksud dengan orang lain, pihak lain atau pihak ketiga. Kalau tadi disebutkan ongkos produksinya gimana, supirnya gimana dan seterusnya, itu kan bagian dari ongkos produksi, ya, bagian dari ongkos produksi. Jualan, jualan perlu transportasi. Apakah biaya transportasi tidak dimasukkan sebagai komponen ongkos produksi? Dimasukin nggak? Masuk. Iya, itu. Jadi masuk ongkos produksi. Jadi kamu sebutin tadi, bukan pihak ketiga, pasti pihak si penjual, si produsen. Pihak ketiga itu pihak yang tidak ada hubungannya sama transaksi. Nggak ada hubungannya, tapi terdampak. Contohnya kayak siapa Pak? Kayak apa gitu Pak? Tadi, desa tadi, penduduk desa yang nggak tahu apa-apa, kemudian akibat dari pabrik didirikan di situ, dia kena dampaknya. Dia tidak tahu menahu, nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya sama si pabrik ataupun pembeli, ya kan? Itu eksternalitas. Ngerti nggak? Oh, berarti nanti ketika ada kerugian yang dialami oleh si penduduk ini, berarti akan menambah pengeluaran dari si produsen ya, Pak ya? Bukan, bukan. Jadi apa namanya? Kalau kita hanya menilai ya, menilai manfaat yang didapatkan oleh si para pelaku ekonomi ini, apa tadi ukuran dia? Total surplus kan? Total surplus. Cara menghitung si total surplus itu kemana? Value to buyers dikurangi cost seller. Jadi berapa nilai yang didapatkan, yang dinikmati oleh si pembeli? Pembeli itu terlibat dalam transaksi nggak? Terlibat dong. Dikurangi dengan ongkos si seller. Seller, pihak yang terlibat dalam transaksi nggak? Transaksi. Dua itu yang apa manfaat yang diterima oleh dua pihak itulah yang diperhitungkan, yang dipertimbangkan kalau pendekatan untuk menghitung apa kesejahteraan masyarakatnya adalah dari dua pihak itu. Paham sampai situ? Nah, Pak. sementara ada pihak lain yang tidak tahu menahu, yang tidak terlibat dalam transaksi, ikut terkena dampak.
Entah itu positif atau negatif. Kalau positif, no problem. Kalau positif, bagus dong. Yang negatif, yang mesti diatur. Apakah kemudian apa namanya, penjual mau bertanggung jawab, mau ikut campur, berbaik hati untuk apalah katakanlah membuat apa eh, pengolahan limbah lah ya, sebelum buang ke sungai, dia dia proses dulu limbahnya, sehingga kalau kemudian keluar limbahnya itu saat diproses, dibuang ke sungai, sudah tidak ada lagi polutannya. Itu kan cost. Mau nggak produsen menambah cost? Nggak mau. Nggak mau. Supaya mau gimana? Pemerintah masuk, kamu harus gitu ya. Kamu harus olah dulu limbahmu, baru dibuang ke sungai. Jadi pemerintah yang ikut campur untuk ngatur itu, mewajibkan. Nah, karena kalau nggak bisa. Ya, gitu. Oke, baik Pak, paham. Terima kasih banyak Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup ya pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Pak. Sama-sama.